Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok pengolahan citra untuk menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu Facial Expression Recognition Using Convolutional Neural Network. Adapun nama-nama dari kelompok kami Firman, Aziz Ardi, Novi, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Definisi ekspresi. Ekspresi atau mimik adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang merupakan hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah serta dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Sebuah ekspresi wajah merupakan manifestasi nyata dari efektif, aktivitas kognitif, tujuan, dan personalitas seseorang. Ekspresi wajah memainkan peranan penting dalam hubungan interpersonal antar manusia yang dapat memberikan efek sebesar 55% dari pesan yang akan disampaikan, sementara bahasa dan suara masing-masing menyumbang 7% dan 38%. Selanjutnya, Facial Action Coding System atau disingkat dengan FACS. FACS atau Facial Action Coding System merupakan sistem yang dikembangkan oleh ahli anatomi asal Swedia, Carl Hermann Giorgio, di akhir tahun 1960-an untuk melakukan analisis pengenalan ekspresi secara manual, dan kemudian diadopsi oleh Paul Ekman dan Joseph C. Hager saat mereka mengembangkan teori analisis emosi pada akhir tahun 1970-an. Facial Action Coding System digunakan untuk melakukan pengkodean pergerakan otot wajah. Setiap pergerakan otot wajah tertentu menyebabkan perubahan hasil pada kode Facial Action Coding System yang digunakan dan perbedaan tampilan wajah. Selanjutnya, Artificial Neural Network. Artificial Neural Network merujuk pada teknologi komputasi yang dikembangkan berdasarkan cara kerja otak pada makhluk hidup yang terdiri atas kumpulan neuron yang saling terhubung. Machine Learning. Machine Learning merujuk pada sebuah metode yang membuat komputer memiliki kemampuan dalam mempelajari dan melakukan sebuah pekerjaan secara otomatis. Proses machine learning akan dilakukan melalui algoritma tertentu sehingga pekerjaan yang diperintahkan kepada komputer dapat dilakukan secara otomatis. Machine learning memiliki beberapa pengertian, yaitu machine learning menurut sudut pandang kecerdasan buatan, menurut sudut pandang teknis, dan menurut sudut pandang statistika. Machine learning dapat dilakukan melalui dua fase, yaitu fase training dan fase application. Selanjutnya, Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network merupakan pengembangan dari multilayer perceptron yang termasuk dalam neural network bertipe feed forward atau bukan berulang. Convolutional Neural Network merupakan neural yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. Convolutional Neural Network termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Selanjutnya, Convolution Layer. Convolution Layer merupakan layer yang pertama kali menerima gambar yang diinputkan. Layer ini melakukan proses konvolusi menggunakan sebuah filter. Filter ini diinisialisasi dengan nilai tertentu atau random menggunakan teknik tertentu seperti Glorot. Dan nilai dari filter inilah yang menjadi parameter yang akan diupdate dari proses learning. Selanjutnya, Pooling Layer. Pooling Layer menerima output dari Convolutional Layer. Pada layer ini, dimensi data akan dikurangi atau downsampling. Prinsipnya, pooling layer terdiri dari filter dengan ukuran tertentu dan stride atau langkah
kemudian bergeser ke seluruh area feature map. Selanjutnya, analisis dan perancangan sistem. Data yang digunakan. Data yang digunakan yaitu 1. Data training yang digunakan dalam proses learning. Kedua, data validation yang digunakan dalam proses pengujian hasil learning saat melakukan training atau validation. Ketiga, data testing untuk melakukan pengujian setelah training. Selanjutnya, sistem pengenalan ekspresi wajah. Metode yang diajukan penulis pengenalan ekspresi wajah terdiri dari beberapa proses, yaitu 1. Pre-processing data, training, dan data testing. Selanjutnya, proses training. Ketiga, proses klasifikasi menggunakan metode convolution neural network. Dan terakhir, proses testing sistem. Selanjutnya, perancangan sistem, yaitu terdiri dari rancangan tampilan home, rancangan tampilan about, rancangan tampilan training data, dan rancangan tampilan testing data. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya saya serahkan untuk teman-teman yang lain. Ajis, dilanjutkan oleh Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Ardi Pranomo, NPM 2113191113. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan pengujian dari pengolahan citra yang sudah kelompok kami buat. Untuk implementasi sistem, pada implementasi sistem pengenalan ekspresi wajah menggunakan metode convolution neural network memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung antara lain. Yang pertama, perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah: untuk yang pertama, prosesor Intel menggunakan minimal Intel i7 atau i5 juga bisa. Untuk kapasitas harddisk di sini bisa menggunakan yang 1 TB. Untuk RAM sendiri yang digunakan adalah 16 GB. Untuk sistem operasi digunakan adalah minimal Windows 10. Untuk software yang digunakan adalah menggunakan PyXAM versi 2018 dengan Python versi 3.6.6 dan Anaconda Python Distribution versi custom. Untuk library sendiri yang digunakan adalah TensorFlow, bagian melalui keras, High Level Neural Network API. Untuk framework aplikasi web membangun rancangan interface yang digunakan pada Flash. Untuk yang kedua, implementasi perancangan antarmuka. Untuk implementasi perancangan antarmuka berdasarkan rancangan sistem yang telah dibahas pada bab ketiga. Untuk sebagai berikut, yaitu implementasi data. Untuk data yang digunakan adalah data image yang tersedia dalam Challenge in Repression Learning, Face Expression Recognition Challenge yang diselenggarakan oleh Kaggle. Data dari citra Gradle Image wadah pada ukuran 4,48 x 48 pixel. Untuk data yang diambil dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu marah, bahagia atau senang. Untuk selanjutnya sedih dan terkejut, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8. Untuk di sini menggunakan contoh data image ekspresi marah
Yang kedua, data image ekspresi sedih dan data image ekspresi terkejut. Ini adalah contoh tampilan welcome pada page system. Untuk ini adalah tampilan about page system. Ada menggunakan ekspresi marah, senang, sedih, ataupun terkejut. Untuk tampilan training sendiri adalah di sini menekankan pada akurasi, loss, dan confuse metric. Untuk di sini adalah contoh tampilan tekstil single image yang sudah dicoba dan input. Untuk di sini adalah contoh menggunakan akurasi pada gambar tentang ekspresi apa yang ada pada gambar itu. Untuk hasil pengolahan citra sistem adalah untuk citra awal adalah untuk gambar pertama adalah ada gambar senang ya. Berbagai contoh ekspresi ya di sini. Untuk raises di sini adalah untuk mendeteksi apakah senang, apa sedih, apa terkejut. Untuk yang selanjutnya adalah grayscale. Untuk di sini adalah contoh untuk pengolahannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurmalasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian sistem. Pengujian data dilakukan pada 467 citra ekspresi marah, 895 citra ekspresi bahagia atau senang, 653 citra ekspresi sedih, dan 415 citra ekspresi terkejut. Dengan menggunakan data training 3.995 citra ekspresi marah, 7.215 citra ekspresi bahagia atau senang, 4.830 citra ekspresi sedih, dan 3.171 citra ekspresi terkejut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter nilai epoch sebanyak 50 dan 100. Learning rate sama dengan 0,001, output layer sama dengan 4, mengganti nilai bitch size, optimize, dan jumlah convolutional layer. Nilai bitch size yang digunakan adalah 32 dan 128. Optimizer yang digunakan adalah Adam, SGD, dan RMS Prof. Jumlah convolutional layer yang diuji adalah 2 dan 4 layer. Bisa dilihat dari hasil percobaan ini. Hasil percobaan ini juga terjadi overfitting yang disebabkan karena jumlah data latih dan data validasi tidak cukup banyak, sehingga mempengaruhi tingkat akurasi, di mana hasil akurasi data latih jauh lebih tinggi dibanding data uji. Oleh karena itu, dilakukan percobaan kedua, yaitu melakukan data augmentation pada pengujian model dengan 4 convolutional layer dan mengurangi learning rate selama proses training. Selanjutnya ada definisi dari data augmentation adalah teknik melakukan transformasi pada gambar dan menggunakan data asli dan data yang sudah ditransformasi sebagai data latih. Lalu data yang ditransformasi sebenarnya adalah data yang sama, sehingga komputer dapat belajar bahwa gambar tersebut tetap gambar ekspresi marah, dilihat dari sudut manapun. Dengan melakukan data augmentation,
model yang dibangun dapat mengenali data gambar dalam jumlah besar, sehingga lebih efisien. Lalu selanjutnya ada hasil dari percobaan kedua. Berdasarkan hasil pengujian kedua, seperti yang ditunjukkan grafik hasil pelatihan pemilihan parameter di atas, nilai byte size 128. Optimizer Adam dengan model 4 convolutional layer yang memiliki 256 neuro dan epoch 200 mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan parameter yang lain, yaitu 80% pada percobaan dengan epoch 300. Akurasi sistem menurun menjadi 71% karena nilai learning rate berkurang selama proses training, sehingga akurasi tertinggi dicapai hanya pada saat nilai epoch 200. Lalu selanjutnya di sini ada rumus-rumus yang kelompok kami gunakan. Dan di sini ada tabel hasilnya berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada sistem pengenalan ekspresi wajah menggunakan CNN dapat diperoleh nilai akurasi dengan rata-rata 80% setelah melalui proses pelatihan selama rata-rata 10 detik hingga memakan waktu 33 menit 18 detik untuk melatih sebanyak 200 epoch. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kami, metode CNN merupakan mampu melakukan klarifikasi ekspresi wajah dengan cukup baik dan memiliki akurasi hingga 80% dari 100 citra ekspresi wajah. Pada proses training, perlu dilakukan data augmentation untuk memperbanyak data agar dapat menghindari terjadinya overfitting yang mempengaruhi akurasi data latih dan data uji. Pemilihan batch size, jumlah convolutional layer, optimizer, dan epoch juga mempengaruhi akurasi yang didapatkan. Setelah melalui beberapa pengujian, bit size yang dipakai harus sesuai dengan spesifikasi perangkat yang digunakan. Jumlah epoch yang digunakan harus disesuaikan dengan parameter lainnya. Jumlah convolutional layer yang semakin banyak dapat membuat ketelitian dalam proses pembelajaran semakin baik. Adapun saran untuk pengembangan penelitian berikutnya adalah yang pertama, menggunakan metode ekstraksi ciri yang lebih baik dan sesuai hingga nilai ciri dari citra yang akan diperoleh semakin lebih baik. Lalu menggunakan metode neural network lainnya untuk dibandingkan dengan hasil klasifikasi yang diperoleh dari CNN. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.